Bahaya sekali obat tidak bisa bikin dari sini. Buat tahu. Ya. Ada blender ini, campurin habatus sauda, itu jadi super mineral minuman. Jadi blender ini ambil kayak begini kan. Buka habatus sauda yang serbuk, campurkan air sedikit, kasih madu sedikit, ada minum, itu jadi minuman super mineral. Karena ini adalah mengandung mineral lebih di sini. Buat tulang oke, jantung oke, pencernaan oke, otak oke, wah banyak di sini. Blendernya kasih air, airnya boleh pakai ini misalkan. Campurkan sedikit, mungkin kalau biar ada hangat-hangatnya, kasih jahe, air jahe sedikit, udah dapat. Kalau mau buat misalkan ada kubis apa segala macam, ini di blender, campurin misalkan dengan madu sedikit, dioles-oles. Buat rambut juga bisa, buat masker juga bisa, karena dia buat ketua ada isinya kolagen. Udah kan? Makanya ilmu pertama yang diajarkan Allah kepada Nabi Adam itu disebutkan dalam Quran wa'allama Adam al-asma'ullah. Allah ajarkan Nabi itu nama-nama. Jadi kalau saya sebut sekarang kepada Bapak sekalian, kardiomyopati diabetika, ada paham kan? Tidak usah paham juga. Buat apa kan? Tapi orang yang ngerti istilah itu dia paham itu kardiomyopati diabetika itu apa, sebabnya apa, penanganannya apa, dia paham. Itu namanya asma. Wa'allama Adam al-asma, nama. Allah ajarkan, makanya itu sebabnya orang belajar asma. Kaidah dasar orang itu belajar nama. Apa yang terjadi? Allah suruh malaikat sujud kepada Nabi Adam gara-gara nama. Jadi kalau Anda mau kuliah di dunia ini, pelajarilah nama atau bahasa kitanya ilmu. Itu. Sehingga nanti apa? Akhirnya kita tahu yang kita makan apa, yang kita kerjakan apa. Ini apa? Cesta? Ada besok. Ada dokumenter baru saya lihat di isi lainnya, isi berbayar, numpang akunnya keponakan. Ada dokumenter ini, salah satu yang disebutkan di situ, yang disebutkan adalah tentang dokumenter negara-negara yang penduduk itu usia harapan hidupnya tinggi-tinggi. Ya. Salah satunya itu ada di Okinawa, Jepang itu ngasih kalau ibu mau praktekkan bagus. Jadi Okinawa disebutkan ada beberapa budaya makanan mereka itu yang mereka nggak pernah tinggalkan tiap hari. Ya. Yang pertama itu ini. Jadi ternyata kunyit itu punya efek anti-aging. Gitu. Jadi orang Okinawa itu mereka minum ini tuh tiap hari, dibikin wedang, dibikin apa, segala macam pakai kunyit Okinawa. Ya. Yang pertama itu. Yang kedua, mereka sangat banyak atau sangat tinggi konsumsi ubi-ubian. Salah satunya ubi ungu. Di Okinawa tuh dia makanan mereka tuh camilan mereka tuh ya kan ubi-ubian itu. Ya. Itu satu tempat. Lalu tempat yang lain ada lagi tuh disebutkan mereka punya usia yang rata-rata 90 ya, tahun itu. Salah satu yang mereka konsumsi itu apa? Ini biji-bijian kacang non seed. Kalau ini kan kacang ya, ini kacang begini itu masuk di mereka tuh jadi makanan camilan dan itu di Indonesia banyak. Gak boleh mahal-mahal, nggak bisa siola, edamame bisa, boleh beri ya. Atau mungkin kacang kayak walnut atau mungkin Brazil nut, macam-macam nut gitu. Ya. Kemudian itu yang kedua. Terus yang ketiga, saya kasih bungkusnya aja. Yang ketiga itu sangat tinggi konsumsi lemak tak jenuhnya. Ya. Salah satunya itu minyak zaitun.
Jadi beberapa mereka itu sehari itu bisa 10 sendok makan ya. Dulu itu banyak minum. Selama 5 waktu sholat 2 sendok udah cukup. Subuh 2, zuhur 2, asar 2, maghrib 2, isya 2. Itu membuat mereka punya lifespan, waktu hidup itu lebih panjang. Modalnya zaitun doang. Mahal dong ya zaitun. Dia pakai minyak. Apa itu minyak jelantah? Gua minyak kelapa. BCO. Kalau nggak punya minyak jahitan BCO ya. Lumayan. Dok, saya nggak punya BCO. Mahal. Kan gitu kan? Kalau banyak alasan gitu. Komplit alasan begitu sehat. Gampang, makan kelapa aja. Ini kelapa tua. Kelapa tua. Yang buat santan itu, ya. Jangan dibendam terus. Ya. Kelapa tua itu ada tiap hari seperempat aja makan. Itu bagus sekali lemaknya buat jantung, buat pencernaan, buat otak. Kelapa tua. Dimakan aja. Paling gampang gimana? Bikin kayak kemarin hari apa? Baru kemarin. Kayak paling suka beli jajanan tradisional yang di sini tuh macam-macam, ada getuk, ada apa timbul gitu kan? Itu wajib dia pasti pakai apa? Itu ada ilmunya itu. Kenapa ilmunya? Kalau Anda mau karbohidrat itu tidak memberikan efek gula yang langsung besar setelah kita makan, maka Anda harus kasih lemak. Lemaknya harus lemak yang bagus. Ya, maka kalau di rumah dong saya belum bisa tinggalkan nasi, nggak apa-apa. Pilihannya dua, nasinya ada campur dengan minyak BCO, campurin. Atau nasinya ada campur dengan biji-bijian, karena udah banyak produknya itu. Udah sebutin lah, udah paham. Campurin ke biji-bijian, ada ambo soda, ada biji segala macam. Jadi nasi itu berserat. Ya, itu. Jadi kelapa itu, ya. Makanya karbo itu supaya tadi dia nggak bikin badan kita tuh berat, maka campurkan minyak. Maka udah benar sebenarnya orang makan getuk atau makan itu kan karbohidrat kan? Campurkan dengan kelapa. Udah benar. Supaya kita nggak terlalu banyak bebannya dan energinya bisa lebih tahan lama, maka kelapanya Anda lebih banyak aja makan. Nanti terjadi apa? Ya, hatinya lancar, nyatu bagus, otak bagus, itu keren. Kan katanya ada grup, saya pernah ngobrol tentang kelapa itu, ada orang di Facebook apa-apa, ada grup komunitas kelapa mentah. Ya, macam-macam lah. Gitu ya, jadi biji-bijian. Ya. Kemudian apalagi kalau sekali yang kayak tipsnya aja lah ya, biar Anda betul nanti bisa praktekin uang. Kenapa saya lebih suka atau lebih concernnya ngomongin makanan? Karena kalau makan itu benar, itu yang sedih insya Allah. Itu poinnya sebenarnya. Kita ini makanannya nggak benar, obatnya juga jelas, suka-suka kita aja, nah gitu. Makanan jiwanya pun benar. Ya. Sekarang udah benar sebenarnya sekalian, jiwa tuh karena kan ada istilah healing gitu kan. Sudah benar. Ada orang yang kalau orang karakternya memang misalkan ekstrovert, dia butuh nggak bisa lama-lama di rumah, masih keluar, gitu loh. Tapi nggak keluar terus juga. Ada harus waktu dia jadi introvert, gitu. Itulah keseimbangan sebenarnya. Ya. Nah, yang kedua yang selanjutnya adalah di situ disebutkan mereka sangat tinggi konsumsi semua yang bersifat fermentasi. Nah, kan ada nih nauco fermentasi nih, tahu saya. Kemudian lagi yang apa fermentasi atau mungkin apa tuh ini BP. BP ini kan dia bukan fermentasi, jadi ya fermentasi lah. Dia pakai ragi dari kedelai gitu lah, jadi makan BP tapi aslinya itu sebenarnya ya kalau mau digoreng boleh nggak? Boleh aja, cuman minyak lagi. Ya. Atau nih oncom nih yang semakin, jadi kan mungkin kalau atau orang-orang teknologi pangan ini kan over fermented kan, fermentasinya sudah
Apa itu? Sudah apa? Sudah berlebih. Oversize kalau baju. Kalau dia over fermented kan gitu lah. Aslinya kan begini. Tapi masih bisa ya dimakan ya, karena belum sampai ke racun. Gak apa-apa. Ini fermented. Jadi masukkan menu fermentasi itu dalam makanan Anda tiap hari. Ya. Apa saja yang Anda, kalau kimchi kan kita nggak lazim, kita asam. Bisa pakai tempe. Kalau tahu bisa. Tahu protein aja, dia bukan fermentasi kan, bukan di apa? Ya, fermentasi. Tahu contoh miso kayak begini. Atau kalau ada probiotik acar-acar itu masuk dalam bis penuadan ketan. Ada minyak tadi, ada biji-bijian, ya. Kemudian ada fermentasi juga, ada serat, ada itu aja yang kerjakan. Rutin 3 bulan, nanti lama-lama tubuhnya akan bentuk sendiri. Ya, ibarat kata mobil dikasih spare part yang benar, gitu. Ya, kemudian apalagi sekalian mereka sangat dekat dengan alam. Interaksi mereka dengan alam itu sangat dekat. Ya, entah itu mereka nyeker, entah itu mereka berjemur, itu kenapa? Ya. Termasuk juga, saya kemarin lihat itu di dokumenter itu ada nenek-nenek umur 90 tahun masih bisa masukin benang ke dalam jarum tanpa kacamata. Tanpa kacamata. Saya aslinya kalau menurut usia katanya kan mata kita tuh kan menaik penurunan visus. Jadi katanya umur 45, 40 tahun atas dia butuh kacamata. Kemarin saya coba tes. Tes itu kan ternyata masih bisa. Alhamdulillah, nggak perlu kacamata. Ya. Caranya gimana? Ya kalau bisa, Anda mulai dilatih matanya itu ya, dengan lihat jauh, yang jauh dan tergantung perabunya apa. Ya. Apalagi yang dilihat sama Allah dengan permintaan yang paling bagus. Ya Allah, mudahkan matamu itu bisa lebih jelas lagi melihat ciptamu tanpa kacamata. Seru tuh kayak begitu. Jadi akhirnya mereka di sini sebutkan mereka bercocok tanam. Macam-macam dia tanam. Jadi umur 70 masih di kebun. Gitu loh. Berarti kalau nggak punya kebun gimana? Ya kalau kebun tetangga. Kalau gimana? Oh nggak ada, pokoknya bertanam, bercocok tanam. Pokoknya kaki kita itu injak bumi tanpa alas. Gitu. Kurang lebih gitu. Itu salah satunya. Karena ini bahasanya, kalau Anda mencium bau rumput yang dipotong, senang nggak? Enak loh baunya. Jadi rumput itu kalau dipotong pakai mesin segala macam gitu tuh, ada aroma tertentu yang kita rasakan. Ya. Makanya kemarin saya bukan iseng, judulnya itu ngetes handphone. Terakhir kemarin ada 2 bulan lalu lebih, ya. Jadi 2 bulan itu saya naik gunung. Kenapa naik gunung? Karena kangenin gunung itu. Obat dia sebenarnya. Ya, obat apa? Obat menata hati yang terlalu manja dengan kehidupan. Maksudnya, sampailah ke puncak gunung lalu. Sekalian ke festival, alhamdulillah masih bagus dulu. Sebelumnya berbagu gitu. Dokter senang ekonomi apa juga, mengetes saja masih bagus lah ibadah. Akhirnya teman saya itu dari 2 bulan batu-batu, 2 bulan batu udah sepuh-sepuh. 2 hari, ya semalam lah naik gunung itu turun sudah hilang kot. Gitu. Karena alam itu memberikan banyak sekali solusi buat masalah, terutama untuk kesehatan. Jadi ada seratnya, misalnya ada biji-bijian, ada minyak-minyakan, itu semua masukkan dalam list menu Anda tiap hari. Dan mulai di take down, kurangi ya, yang kira-kira bikin masalah. Jadi kalau saya sampaikan itu dan berulang kali saya sampaikan, Anda kalau mau sehat kurangi gula pasir, kalau tidak stop gula pasir, stop kalau bisa. Ya, ini yang pertama. Yang kedua apa? Terigu-teriguan stop. Ya, coba deh. Tadi bala-bala gimana? Jadi saya dikasih bolu di dalam, mana bolunya? Udah, coba lihat. Seru bolunya. Anaknya bolunya konten. Yang warna coklat itu kan. Terigu tuh, berarti nggak boleh makan terigu ya? Boleh aja. Ya, tapi terigu tuh masalahnya nggak ada serat. Lagi balik nggak ada serat.
Itu yang kedua. Ketiga apa? Nasi itu dikurangi, atau kalau nggak tetap pengen makan nasi, campurin serat sama nasinya. Tuh, kalau nggak ganti dengan nasi-nasi yang berserat, atau kalau nggak cari sumber karbohidrat yang berserat. Ubi-ubian paling gampang. Ya, bawang, cilembu. Cilembu tuh makan apa? Kulit-kulitnya bagus. Kalau nggak makan aja. Ya, karena kunyit aja banyak enzimnya itu, setahu saya dapatkan pelajaran. Di kulit ini masih ada enzim sebenarnya. Ya. Itu, ya. Kayak sederhana itu aja, balik itu aja. Ya. Masalah itu aja sebenarnya. Nah, tinggal bagaimana kita provide, provide itu kita menyediakan supaya makanannya masyarakat ini lebih banyak yang betul dan sehatnya daripada yang cuma sekedar dimakan dapat rasa doang. Ya. Ini ya, sekalian mudah-mudahan bisa dipahami, ya. Dan yang sebaik-baik mungkin diamalkan. Ya. Saya kemarin nyobain minum kelapa, air tebu. Ya. Air tebunya saya campur sama soda yang plain ya, soda yang nggak ada gula. Enak banget ternyata. Air tebu kasih, lagi panasin masuk ke pot. Ada yang air tebu kasih es, baik enak banget. Air tebu kasih es, kasih soda, mantap. Tapi yang soda plain, soda bagus kan? Kalau saya tahu, sepengetahuan saya mungkin, ya, karena soda itu kan kalau nggak salah basah, karbonat apa? Gitu. Ya. Tapi kalau menggunakan es, apakah efek juga ada dampak makanan? Kayak air tebu tadi, kita menggunakan soda, terus tambah es. Karena fakta membuktikan mungkin daripada air es sendiri buat kesehatan. Ini sebenarnya pertanyaan yang perlu berbagai sudut pandang. Ini kuenya kan? Oh ini saya kasih tahu ya, supaya kita kreatif ya. Kenapa beberapa, karena Ubi udah paham lah, ini kan makanannya orang Jawa Barat. Nah ini kata ibunya, saya berbaik sangka aja. Ini kan bolu, ya. Kabarnya beliau ini bolu dibuat dari laundry bulu dan tidak pakai gula pasir, betul. Pakai madu, sama susu kambing, mahal itu. Tapi kan menarik gitu loh. Akhirnya bolu ini menjadi bolu yang tepungnya dari singkong, moka, singkong. Jadi kalau dimakan harusnya enak. Jadi belum cobain, tapi nggak enak lah makan depan bapak. Nah, terus ini juga seru nih. Nah, saya kasih puding. Pudingnya menarik. Jagung, susu kambing itu untuk puding yang pakai jagung. Kalau yang gula merah hanya susu kambing. Satu lagi berdiri. Ini ya, saya kasih tahu masa depan kesehatan nanti itu kayak begitu ya. Ini saya kasih contoh ini. Yang ininya nggak bisa dimakan ya. Saya tadi mau makan ini. Ternyata ini apa? Ini susu kambing. Ya betul ya. Sausnya. Flanya dari susu kambing. Jadi ini nggak ada gula, nggak ada terigu apalagi. Masya Allah kan, isinya madu, pakai susu kambing. Ya kan bisa kok kalau kita mau sedikit kreatif. Nah, inilah namanya functional food. Functional food itu makanan yang punya fungsi. Jadi makanan yang punya manfaat secara kesehatan. Rasanya gimana? Harusnya enak. Saya belum cobain. Mau? Dibelikan lagi. Nanti saya coba. Nah ini yang ada yang sama yogurt ini. Yogurt itu fermentasi juga kan? Nah, cuma nanti kalau Anda mau registrasinya juga, kalau mau beli makan yogurt, carilah yogurt yang non gula. Ya, nanti yogurtnya itu plain, ya plain. Nanti kalau Anda mau tetap pengen ada manis, ya campurin madu aja. Ya,
Ya. Jadi negara-negara yang beberapa saya baca itu dalam beberapa literatur itu yang konsumsi yogurtnya, tapi plain ya, yogurt beneran. Indonesia ada di Sumatera Barat, yogurt ala Padang atau ala orang Sumatera Barat, namanya itu daging orang Padang. Jadi itu sederhana banget loh sekali, tapi diteliti sama orang Jepang. Ya ternyata daging itu cuma susu kerbau dimasukkan ke dalam bambu secara tradisional terus difermentasikan, dibiarin aja semalaman, nanti dia mulai terbentuk fermentasi apa gitu tuh. Nah itu ternyata diteliti itu bisa menghambat pertumbuhan salah satu bakteri yang patogen namanya Staphylococcus. Jadi seperti antibiotik tuh daging. Ya sama kayak yogurt ini kan sebenarnya dia punya juga kandungan bakteri sebenarnya, ya lactobacillus, bifidus segala macam itu. Ya, jadi mudah sebenarnya. Ya, jadi functional food kayak begini sebenarnya kalau Anda tanya sama saya, orang-orang yang di Okinawa, ada lagi itu di Korea beberapa tempat, Amerika sebagian, itu tuh mereka kadang-kadang bingung kok bisa umur mereka itu panjang-panjang. Ditanyain apa yang mereka, apakah mereka nggak ngomong spesifik apa gitu, kami makannya ini, tapi ternyata ketika makan itu benar, masya Allah kan, salah satu umur yang terbaik itu umur panjang dan dia banyak amalnya, itu didoakan sama Nabi untuk kita berdoa, jadi umurnya panjang dan amal soleh itu amal kebaikan banyak, ya begitu. Jadi ini kaidah-kaidahnya, jadi menurut saya itu di rumah tuh kita mulai ajarkan lah ya, atau mungkin anak-anak, suami, istri di rumah makanan-makanan mulai diperbaiki gitu. Kasian ya, kalau saya lihat sekarang itu kondisi pemakanan kita tuh udah makin kacau. Jadi kan paket kerusakan itu komplit banget gitu. Jasadnya masalah, jiwanya masalah, ruhnya juga masalah. Ada nikmat-nikmatnya ya. Contoh, mulai sekarang kalau makan jangan pegang handphone. Makannya makan gitu, taruh handphone itu. Kalau orang kadang-kadang ambil makan tuh lihat handphone, apa nikmatnya makan? Ya, akhirnya makanan jadi komoditi. Foto lagi. Tidak bisa. Nah, ini mana kita apa namanya bahasa itu living the moment, live the moment. Bahasa mereka. Jadi kalau lagi makan ya makan. Zaman dulu tuh saya ingat banget gitu ya. Kalau orang tua itu ngajarin makan, ayo makan, trium bareng kumpul itu. Nggak ada dengan handphone. Ya Allah ini benar-benar sama sekarang ya. Kadang-kadang makan pun lupa basmalah yang diingat cuma foto doang. Pos gitu kan. Akhirnya nggak jadi nikmati ibadah tuh. Sholat gak nikmat, tilawah gak nikmat, aduh ya Allah itu bapak kita kayak begitu Pak Bu ya. Mulai itu dibenerin. Lagi ada teman ya, ngobrol udah handphone taruh lah, ngobrol lah. Karena itu obat, ngobrol sama teman, saudara, bahkan ngobrol sama orang istri itu obat sebenarnya. Ya, semua. Gitu ya. Masya Allah, alhamdulillah. Dan apakah ada sisi tanya jawab dulu kita sebelum tadi yang air dingin, apakah bagus dari berbagai sisi tadi? Oke. Sambil ingin Ustaz mencari jawaban tentang kita minum air es, apakah baik buat kesehatan? Ya. Baik. Jadi air es itu Pak, tadi ya, sekarang memang kalau kita melihat sesuatu itu dari satu kaidah saja mungkin nggak bisa ketemu kan. Ya, contoh begini, saya sempat juga ada yang menyerang saya tentang air es. Ya, karena saya bilang sebenarnya nggak bagus-bagus banget sih minum air es. Kenapa? Saya tidak menggunakan kaidah keilmuan modern. Bukan. Saya pakainya kaidah keilmuan luar modern tentang organ. Ya, manusia itu ya ada organ-organ dalam tubuh kita, ada organ yang bersifat panas, ada organ bersifat dingin. Ya. Dan mereka tuh harus seimbang. Organ panas pasti punya dingin, organ dingin pasti punya panas. Contoh organ panas itu apa? Jantung, organ panas. Tapi jantung itu punya dingin 10% gitu bahasa kita. Nah, organ dingin kita namanya apa? Ginjal. Tapi ginjal itu dia punya unsur panasnya 10%-nya.
Jadi dominan dia 90%, ya dingin kalau tinggal, 10% itu panas. Makanya kalau dibenturkan dengan minum sekarang nggak ketemu. Ya, nggak ketemunya apa? Kalau saya diberi pilihan minum itu lebih baik yang kita seringkan minum itu air dingin atau air hangat, saya lebih senang atau lebih milih air hangat. Ya, kenapa? Banyak pertimbangan saya ya, dari beberapa sudut pandang ini gitu loh. Karena saya belajar juga berbagai macam konsep-konsep pengobatan. Kadang-kadang membahas tentang angin lah, faktor panas, dan segala macam gitu. Jadi lagi-lagi sampaikan, berarti minum dingin itu boleh nggak? Ya boleh, kalau nggak boleh. Tapi kalau saya boleh katakan, kalau nggak perlu banget, jangan sering-sering. Ya, misalkan ini lagi panas-panas kayak begini, aslinya nafsu kita kan pengen dingin. Tapi kalau kita jujur, yang kita butuhkan bukan dingin, tapi air. Maka kalau lagi panas, minum air banyak. Bukan minum air dingin banyak-banyak, bukan. Yang jadi masalah itu sudah minum air dinginnya banyak, ada gula lagi, ada pengawet lagi, itu masalah. Ya, jadi jangan terkecoh. Jadi lagi panas kayak begini, airnya banyak-banyak. Gitu lah. Jadi dokter tadi mengatakan lumayan teguh pakai es, enggak ya sekali juga. Sekali-sekali doang ambil kalau lagi pengen. Karena keterbatasan waktu juga kita bersama sholat, jadi pertanyaan tadi sudah mewakilkan dari jemaah semuanya, ya. Jadi kenapa tadi saya tanyakan tentang air es? Karena orang Sunda itu suka banget pakai orson, pakai es. Ya, tuhun ya. Apalagi lebaran ya, orson pakai batu es. Gitu. Saran saya kalau anda tetap ingin minum yang dingin, saran saya saja sih. Pertama, jangan minum di saat kondisi lagi nggak panas, supaya paling tidak itu bisa menyesuaikan. Saya aslinya nggak terlalu suka minum dingin. Kalaupun saya minum es biasanya itu panas banget baru saya minum. Itu pun cuma sekedar pengen menjemput selera, kalau bahasa Melayu. Pengen aja kebuhunan mungkin gitu loh. Itu yang pertama. Saran saya berarti minum air es pagi-pagi bagus kan? Kalau saya nggak bagus kalau saya. Jadi kalau pagi-pagi minum ya air biasa aja. Yang pertama. Yang keduanya apa? Minumlah kalau tetap pengen minum es, minumlah produk yang memang aslinya itu sudah begitu. Contoh, air kelapa ada tambahkannya es oke lah. Ya, air tebu ada tambahkan es oke lah. Madu misalkan air kasih madu ada tambahkan es oke. Bukan yang kemasan. Itu maksudnya. Jadi anda beli yang ada pengawetnya, pemanisnya, segala macam itu tambahkannya semua itu yang saya maksud. Kalau tetap pengen ya, tapi lagi-lagi jangan dibiasakan kalau saya. Gitu. Masya Allah, jazakallah khair kepada Ustaz Abdul Akbar atas pemaparan pesan dan nasihatnya, Bunda. Sebelum kita berjalan, kita akan mungkin sedikit doa dan muhasabah dari Ustaz sendiri. Closing acara. Ya baik, sekalian sebagai penutup mungkin sebagaimana di berbagai tempat pun saya sampaikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan tubuh kita ini dengan sangat sempurna. Maka jagalah, rawatlah baik-baik tubuh kita ini untuk kita kembalikan lagi kepada Allah dalam keadaan yang baik pula sebagaimana Allah menciptakan dalam keadaan yang baik. Jangan zolimi tubuh kita, ya, jangan zolimi jiwa kita. Hidup itu nggak bisa terus-menerus sedih, nggak bisa. Hidup nggak bisa terus-menerus bahagia, nggak bisa. Harus ada bumbunya. Maka nikmati bumbu-bumbu tadi dalam bentuk perjalanan kehidupan kita ini, ya. Maka dalam konteks kesehatan, saya sampaikan juga, mari kita niatkan, kalaulah ada besok, ya, sekarang ada 300-400 orang, saya kadang-kadang berharap ada 10 orang saja yang sudah mau berubah kesehatannya, itu bagian dari kita bentuk syukur kita pada Allah dan niatan kita untuk mengembalikan jasad kita kepada Allah dalam keadaan yang baik. Karena ini milik Allah, bukan milik kita. Ya. Mobil yang dipinjamkan kita pada atau orang meminjamkan mobil kepada kita dalam keadaan yang masih baik, maunya orang yang dipinjamkan kita dikembalikan mobil itu dengan baik. Sama juga dengan jasad ini. Maka jaga kesehatan ini bagian dari bentuk rasa syukur kita. Kalian zuri insan ila ta'ami, kata Allah. Perhatikan apa yang kita makan, kata Allah, kan gitu. Ya. Maka penutup kalimat itu jika sehat tidak membuat kita semakin taat, mungkin sakit jauh lebih baik untuk